Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan diskusi tentang menyusun kuesioner. Nah, di bagian ini kita akan coba perdalam lagi setelah kita punya draft kuesioner. Selanjutnya kita akan uji logika kuesioner kita dan indikator kita. Apakah indikator dan kuesioner kita itu memang logis, valid, bisa mengukur variabel yang kita buat. Tentu saja kita berharap agar indikator dan kuesioner itu bisa secara valid mengukur variabelnya. Oke. Nah, tentu di sesi ini tentu saya lakukan dengan contoh dan tutorial bagaimana melakukannya. Oke, kita kembali ke contoh kita. Lagi-lagi ini saya ulangi lagi sedikit bahwa kita akan meneliti model ini, ya. Kemudian kita akan susun kuesioner, kemudian indikatornya, indikator maupun kuesionernya. Oke, nah kita sudah punya ini indikator kita itu variabel kita itu organizational identification. Ini saya adaptasi dari indikatornya Buil dan Carmeli, ya. Nah, kita lihat dulu apakah indikator-indikator kita itu betul atau tidak secara kasat mata dulu, secara kasar dulu, ya. Yang pertama ini indikator tentang keterikatan yang kuat. Saya merasakan ikatan yang kuat dengan perusahaan. Jadi organizational identification dalam hal ini adalah kita maknai atau saya maknai ini sebagai bahwa kita atau responden atau karyawan itu ya organisasi itu. Jadi kalau kita bilang perusahaan, itu ya saya itu perusahaan gitu. Jadi identifikasi saya itu adalah perusahaan itu, gitu, ya. Nah, dalam penelitiannya Buil dan Carmeli itu indikator-indikator yang kuesioner kira-kira seperti ini. Keterikatan yang kuat, saya merasakan ikatan yang kuat dengan perusahaan ini, sangat memiliki perusahaan ini, rasa bangga bekerja di perusahaan ini, saya merasa bahagia menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan ini. Ini perusahaan besar organisasi, ya. Kesamaan nilai, saya merasakan bahwa nilai-nilai saya dan nilai perusahaan sangat mirip. Oke. Nah, ini yang saya merah-merah ini, keterikatan secara emosional. Saya merasa terikat secara emosional dengan organisasi. Ini di atas ini kayaknya sudah ada, ya. Keterikatan yang kuat, ikatan yang kuat dengan perusahaan. Jadi ini kita hapus saja, ya. Ini enggak, kita ambil saja. Oke. Kebanggaan menjadi bagian perusahaan. Saya bangga menyampaikan kepada orang bahwa saya adalah bagian dari perusahaan ini. Bangga sudah ada, ya. Nah, saya merasa bangga bekerja di, jadi ini nggak usah, ya. Ini kita hapus saja. Oke, kita punya indikator 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ya. Mengapa kok kita perlu indikator? Meskipun kemarin di video yang lalu kita mengadopsi kuesioner ini tidak melalui indikator tapi langsung ke kuesionernya. Tapi kita mengapa perlu membuat indikator? Nanti akan saya jelaskan. Oke, ya. Kemudian selanjutnya organizational commitment. Jadi ini komitmen secara organisatoris, ya. Komitmen terhadap organisasi lah, gitu, ya, gampangnya. Kesediaan bekerja lebih banyak. Saya bersedia bekerja lebih banyak untuk membantu perusahaan ini. Oke. Kesediaan menyampaikan kebaikan tempat kerja. Saya menyampaikan kepada orang bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus untuk bekerja. Oke. Kesediaan menerima semua. Saya bersedia menerima hampir semua jenis tugas di perusahaan ini. Oke. Nah, ini inspirasi dari perusahaan benar-benar menginspirasi saya. Kayak saya itu gara-gara ini bisa atau tidak, ya. Ini komitmen tapi ini menginspirasi, kan. Saya masih ragu-ragu, ya, cobaannya.
Nanti kalau kira-kira memang tidak tepat ya kita hapus saja. Kepedulian nasib perusahaan, sangat peduli dengan nasib perusahaan. Oke, ini kira-kira masih bisa ya. Keyakinan perusahaan, tempat terbaik untuk saya yakin perusahaan ini adalah perusahaan terbaik untuk bekerja. Oke. Ini apakah ini inspirasi, komitmen, menginspirasi? Kayaknya enggak ya, ini kita hapus saja lah. Oke ya. Kemudian ini juga kita masih punya indikator komitmen. Ini saya ini kita pindah ke sini aja. Ya. Oke. Ini ya tetap bertahan bekerja di organisasi ini. Nah, komitmen untuk tetap di situ ya. Keyakinan masalah organisasi sama dengan masalah saya. Masalah organisasi adalah masalah. Nah ini teman-teman sekalian, ini ada indikator organisasional komitmen. Tapi ini isinya begini. Masalah organisasi adalah masalah saya. Ini kok sepertinya ini agak tumpang tindih dengan ini nih. Jadi dengan organizational identification, bahwa saya adalah organisasi itu gitu. Ya. Jadi malah masuk sini ya. Organizational identification. Masalah saya adalah masalah organisasi. Ini kan bisa harus hati-hati ya. Jadi kadang-kadang memang antara indikator kuesioner itu kadang-kadang saling tumpang tindih gitu. Masalah saya, tapi ini bukan juga ya. Ada nggak di atas ini? Oke, nanti aja lah. Keyakinan bagian dari, saya merasa bagian dari keluarga organisasi ini. Ini kan organizational identification. Ya. Bangga bagian dari keluarga besar. Ini kan sebenarnya OI ya, bukan komitmen ya. Makna organisasi sangat bermakna bagi saya. Oke, mungkin ini bisa. Rasa memiliki, saya merasa sangat memiliki organisasi. Nah ini loh. Ya ini coba. Ini kan sama dengan ini ya, organizational identification. Nah ini saya kira ini nggak usah aja ya. Ini nggak usah. Saya hapus. Keyakinan bagian dari organisasi. Bagian dari organisasi ya itu sudah. Oh iya. Merasa ikatan yang kuat, sangat memiliki perusahaan ini bekerja. Nah ini bagian ini saya nggak usah ya. Keyakinan masalah organisasi adalah masalah saya. Saya adalah organisasi ya. Ini mungkin ini lebih tepatnya ke sini ya, ke OI ya. Ya. Oke. Ini begini. Ya. Kemudian ini saya hapus saja ya. Oke. Kemudian work engagement. Keterlibatan kerja ya. Ini kita ambil dari Buin. Rasa penuh energi. Indikatornya di tempat kerja saya merasa penuh energi. Atau ini di tempat bekerja atau di perusahaan saya juga boleh. Perusahaan saya atau di perusahaan tempat saya
bekerja di perusahaan atau ini di organisasi juga boleh, tergantung nanti kita mau meneliti di mana ya. Ketika saya bangun pagi di pagi hari, ketika saya bangun di pagi hari, saya merasa ingin cepat-cepat bekerja. Oke. Jadi saya dalam pekerjaan saya merasakan dedikasi yang kuat. Saya memiliki dedikasi yang kuat dalam gitu aja ya. Saya memiliki dedikasi yang kuat pada organisasi atau perusahaan saya ya. Nah, bisa dibuat begitu. Kebanggaan, saya bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan. Bentar, ini bangga ini tadi kayaknya sudah ada ya di atas ya. Bangga, ini bangga sudah ada ya. Oke, ini berarti ya jangan ya. Nah, ini kita beri gini aja dulu. Oke. Saya antusias dalam bekerja, oke. Ini langsung kita hapus aja ya ini ya. Ini bukan ini jelas bukan. Oke. Saya antusias dengan pekerjaan saya, oke. Saya antusias ya, oke. Pekerjaan adalah inspirasi. Enggak lah. Ini kayaknya enggak ya kalau management itu. Larut, saya terbawa suasana saat bekerja. Oke. Kesenangan bekerja saya merasa senang ketika saya bekerja dengan intens. Intens artinya bekerja secara serius atau secara terus menerus ya. Saya merasa senang ketika saya bekerja dengan intens. Oke lah, ya coba nanti ya. Kemudian job performance, konsisten melayani, ini kemarin kayaknya sudah kita bahas ya. Oke, ini kita tinggal saja ya. Ini kita sudah bahas di video saya sebelumnya. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian coba ini perhatikan. Setelah kita punya ini, kan model kita ini nih, OI ke OC ya. Nah, ini kita harus masing-masing indikator yang kita sudah buat itu, ini harus kita uji logikanya. Betul enggak OI itu meningkatkan OC? Kalau OI itu meningkatkan OC, berarti indikator-indikatornya ini juga harus meningkatkan OC ini. Indikator OI harus meningkatkan OC. Tapi sebelum itu, kita perlu melihat lagi apakah indikator-indikator itu benar. Caranya bagaimana? Kita lihat ini. Nah, teman-teman sekalian, ada dua syarat indikator itu benar ya, atau valid untuk mengukur variabelnya. Syaratnya apa? Yang pertama, indikator ini adalah tanda dari variabel atau ciri-ciri dari variabel. Jadi, ciri-ciri dari variabel itu adalah indikatornya. Yang kedua, tidak boleh ada kausalitas atau sebab akibat antara indikator dengan variabelnya. Jadi ada variabel indikator itu tidak boleh ada sebab akibat. Oke, sekarang kita mulai. Nah, ini misalnya kita punya OI. Ya, ini kita punya OI. Nah, OI kita itu ini keterikatan yang kuat. Oke, nah caranya ini saya agak pelan-pelan supaya ini ya. Ini di sini. Nah, keterikatan yang kuat. Kemudian ini saya hapus dulu ya. Oke. Kemudian rasa memiliki.
Oke, ini. Nah, rasa memiliki, terasa bangga, oke, rasa bangga, terus rasa bagian dari organisasi. Oke, ini ada berapa lagi? 1, 2, masih 2 lagi. Kesamaan nilai diri kopi. Oke, apaan ya? Nah, yang selanjutnya keyakinan ini kopi bisa hapus dulu saja. Paste. Oke. Nah, ini kita beri begini. Nah, caranya begini. Ini untuk mengilustrasikan teman-teman ya. Nah, kita lihat sekarang. Kita tinggal begini, titik-titik misalnya ini ya. Titik-titik yang kuat adalah tanda organisasional identifikasi seseorang. Misalnya ini. Keterikatan yang kuat, gitu ya, merasa keterikatan yang kuat, itu adalah tanda dari organisational identification seseorang. Jadi orang yang memiliki identifikasi organisasi yang tinggi, maka dia terikat, ada keterikatan yang kuat dengan organisasi. Ya. Kalau ini tandanya ya, berarti ya. Oke, nah. Kemudian rasa memiliki yang kuat adalah tanda organisational identification seseorang. Oke, ya. Kayaknya betul ya. Rasa bangga yang besar adalah tanda organisational identification seseorang. Wah, saya bangga dengan ini kan ya. Oke, rasa bagian dari organisasi, merasa bagian dari organisasi yang kuat, yang besar adalah tanda organisational identifikasi. Oke. Kesamaan nilai diri dengan perusahaan adalah tanda, ya benar ya. Keyakinan masalah organisasi adalah masalah saya, itu masalah organisasi itu adalah masalah saya. Berarti dia punya, itu adalah tanda OI seseorang. Saya kira ini yang pertama, ya syaratnya yang pertama, tanda-tanda variabel ini sudah oke semua ya. Nah sekarang yang kedua, syarat yang kedua itu tidak boleh ada kausalitas, sebab akibat. Contohnya begini, nah misalnya ini kita buat kalimat begini. Orang yang memiliki keterikatan yang kuat dapat meningkatkan organizational identification. Enggak kan? Karena keterikatan yang kuat itu ya ini, ya OI ini. Orang yang memiliki rasa memiliki yang kuat dapat meningkatkan OI. Enggak kan? Kalau jawabannya iya, berarti ini bukan indikator yang baik ya. Hapus saja. Orang yang memiliki rasa bangga yang tinggi dapat meningkatkan organizational identification.
Enggak juga ya. Orang yang memiliki rasa bahwa dia adalah bagian dari organisasi itu adalah meningkatkan, enggak juga kan, meningkatkan OI ya. Orang yang memiliki kesamaan nilai diri dengan perasaan bahwa nilai diri saya itu sama dengan nilai perusahaan, itu meningkatkan OI. Bentar ini, kalau ini naik, enggak juga ya. Ya ini tandanya ya ini ya. Orang yang punya OI itu ya yang punya kesamaan nilai-nilai, gitu kan. Oke, kemudian keyakinan masalah organisasi adalah masalah saya. Orang yang memiliki keyakinan masalah organisasi itu adalah masalah diri saya, dapat meningkatkan organizational identity. Kan enggak ya? Ini kan ya ini ya. Jadi dari tes logical model itu juga saya kira ini sudah lolos ini ya. Nah, selanjutnya semua ya, nanti teman-teman lakukan itu semuanya diuji begitu satu-satu. Ini apakah ada kausalitasnya dengan OI-nya, indikatornya ini juga ya, organizational commitment juga diuji satu-satu itu. Ada logikanya enggak? Ada sebab akibatnya enggak? Kalau ada sebab akibat maka hapus ya. Maka dihapus. Kalau ada sebab akibat berarti indikator itu bukan indikator yang benar untuk mengukur variabel, karena bisa jadi itu variabel sendiri ya. Oke, nah kemudian ini kita buat begini. Ini saya ambil jadi gini, model kita itu kan ini kan. Yang pertama dulu aja deh, H1-nya. OI ke OC. Hipotesisnya itu kan semakin tinggi OI maka semakin meningkat OC. Nah, oleh karena itu indikator OI itu harus meningkatkan OC. Nah, kita punya indikator OI. Kita sudah punya indikator OI. Ini. Nah, ya. Jadi kalau gitu ini ya kita ambil saja. Nah, ini kita ambil aja ke sini. Nah, misalnya ini. Nah, gini ya. Nah, nanti kita perbaiki lagi ya. Kemudian ini juga rasa memiliki. Ini rasa memiliki. Kemudian rasa bangga. Terus kemudian rasa bagian dari organisasi. Terus semuanya ya. Ini pokoknya semuanya harus begini. Oke. Nah, kita geser ke sana sedikit. Nah nanti ini kita beri panah-panah juga. Nah, kemudian di sini ini OC-nya. OC-nya misalnya ini sudah kita yakin ini benar ya. Tidak ada kausalitas, ini tanda-tanda, maka ini kita tinggal copy ke sana. Saya ambil beberapa saja ya. Nanti ini misalnya ini. Nah, teman-teman sekalian ini saya ambil 2 deh. Oke,
Tapi nanti ini perlu dilakukan semuanya. Nah, ya. OI itu indikatornya adalah keterikatan yang kuat. Nah, OI keterikatan yang kuat ini harus bisa meningkatkan ini kesediaan. Jadi gini, kita uji logikanya. Semakin tinggi keterikatan yang kuat, maka semakin tinggi kesediaan bekerja lebih banyak. Logis kan? Oke kan? Bisa merasakan ya teman-teman ya. Nah, ini juga begitu. Lagi, semakin tinggi keterikatan yang kuat, maka semakin tinggi kesediaan menyampaikan kebaikan tempat bekerja. Nah, logis juga kan? Nah, gitu terus-terusnya. Ini kesediaan menerima tugas ini. Ini juga taruh ke sini. Dan seterusnya ya. Ini oke. Nah, semuanya nanti ditulisin di sini. Nah, ya setelah keterikatan yang kuat ini kita uji untuk semuanya di sini. Sekarang yang kedua, rasa memiliki. Semakin tinggi rasa memiliki seorang terhadap perusahaannya, maka semakin tinggi kesediaan bekerja lebih banyak. Logis kan? Nah, logis berarti ini benar. Semakin tinggi rasa memiliki organisasi, maka semakin tinggi kesediaan menyampaikan kebaikan. Ya, oke, benar juga. Semakin tinggi rasa memiliki, semakin tinggi kesediaan menerima semua jenis tugas. Ya, oke. Semakin tinggi rasa memiliki, semakin tinggi kepedulian nasib perusahaan. Oke juga. Ini. Nah, ini coba ini kita copy semua, tambah satu lagi dari sini. Nah, semuanya ya, ini sana itu diuji. Semakin titik-titik, maka semakin titik-titik. Gitu. Ini juga nanti ini kita buat begitu. Mana ini? Oh ini. Nah, ini juga kita buat begitu. Ini sana. Kemudian ini ke sana. Semua diuji begitu. Sana. Jadi dibuat kalimat semakin titik-titik maka semakin titik-titik. Jadi logikanya nanti bisa nyambung. Kalau ternyata nanti semakin ini, semakin bagian di sini, kemudian semakin ke sana kok logikanya tidak bisa, maka jangan diteruskan, maka saya hapus saja. Indikator itu dihapus saja. Ini juga ya, yang ini juga nanti dibuat seperti itu. Nah, sana. Ini di sana. Nah, buat kalimat-kalimat semakin titik-titik maka semakin titik-titik. Semua ini harus kita lakukan semuanya untuk semua hubungan antar indikator yang variabelnya saling mempengaruhi gitu, atau berhubungan begitu. Karena hakikatnya nanti kan angkanya, datanya kan di sini nih, di indikator bukan di variabelnya justru. Ya. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Jadi semuanya harus diuji itu. Masing-masing ini kita tes sesuai dengan arah ini. Nanti kalau OC ke job performance ya kita uji indikator ini, indikator OC coba kita buat pengaruhnya kita uji pengaruhnya ke job performance. Begitu yang seterusnya indikator-indikatornya juga harus kita buat begitu. Demikian teman-teman sekalian, setelah ini teman-teman lakukan semuanya, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk menyajikan kuesioner yang lebih bagus. Oke, tonton video saya yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.